Ramahi saudara antum. Antum cukup ajak dia pengajian. Dia tak mau diajak pengajian Pak Ustaz. Dulu ngaji mesti di masjid. Sekarang kata Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Kok bisa? Di kamar berapa banyak jamaah yang saya jumpa di tepi jalan. Saya nongkrong di tepi jalan. Saya kalau nongkrong di tepi jalan, saya tak begini, peci saya buka, pakai baju kemeja, tangan saya gulung. Banyak orang sangka ini macam mirip Ustaz Somad. Tapi sedang makan, tiba-tiba datang anak muda, pakai celananya cuma sampai lutut. Ini hilang, tak kemana hilangnya. Hilang. Yang atas ni panjang, ikatnya sampai sini. Pakai anting. Pas saya sedang makan, ditengoknya saya lama. Saya dah curiga ini intel nampaknya. Ditengoknya lama. Udah lama-lama mendekat dia, disalaminya saya. Ustaz, saya sering nengok video Ustaz. Ternyata mereka tak ke masjid, tapi mulai mendengar. Saya yakin mereka akan merubah. Kirimkan. Aku tak suka lah ceramah Ustaz Somad itu. Aku lebih suka ceramah Buya Yahya. Dia pakai sorban, pakai jubah 2 lapis. Itu style dia suka dia. Jangan paksakan mesti ikut Ustaz kita. Aku sukanya Ustaz yang janggut panjang-panjang lah, kata dia. Dia serah, itu pintunya saja. Yang penting dia menuju kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan balik dari sini kalian kumpulkan kawan-kawan, sini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa gitu. Kawan-kawan itu bukan dia respect, malah lucu ente kata. Usulkan ke ketua masjid, Pak Ketua Masjid, ini kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda. Sementara jadi lidahnya lidah ketua masjid yang dipakai. Dekati Pak RW, dekati Pak RT. Pak RW, Pak RT, gimana kalau subuh Ahad nanti kita buat pengajian, anak muda kita undang ustadznya? Boleh kata Pak RW, kata Pak RT. Aku pun anakku ni pusing, aku nengok dia tak pernah solat subuh. Nah, acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh, jangan. Latihan mandi jenazah mahal itu modalnya, kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi. Berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja Pak RW, itu usah pakai boneka. Anak Pak RW itu kita mandikan. Apakah orang tua bertanggung jawab terhadap anak yang mabuk, yang sakau, yang pacaran, yang minum khamar? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan ditanya tentang yang kau pimpin. Saya akan ditanya tentang anak saya. Maka anak keponakan saya laki-laki, adik saya laki-laki. Adik laki-laki punya anak perempuan. Kalau dia meninggal, adik saya yang menjadi walinya. Maka adik keponakan perempuan saya wajib masuk pesantren. Karena kalau bapakmu meninggal, aku walimu. Aku yang menikahkanmu nanti. Aku tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak laki-laki punya saudara kandung laki-laki, punya anak perempuan. Maka kalau meninggal bapaknya, bapak akan menjadi walinya. Maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Anak keponakan saya wajib masuk pesantren karena saya tak sanggup mendidik mereka. Benteng pertahanan umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa hafal Quran, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari aliran sesat. Pesantren, masukkan anak ke pesantren. Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, insya Allah. Sudah dikasih tahu enggak juga mau masukkan, innalillah. Kalau sudah dimasukkan ke pesantren, sudah dididik, tetap juga dia buat dosa, kita tidak tanggung jawab. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain, tapi kita sampai mati tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Bu, anaknya saya bawa nonton ya. Jangan. Sebentar aja bu, ke Parung Panjang, nanti saya belikan mie ayam sama bakso. Bawalah. Betapa murahnya harga anakmu. Padahal kau mengandungnya 9 bulan 10 hari. Di Parung Panjang ngandung masih 9 bulan 10 hari.
Alhamdulillah. Di tempat lain ada yang 3 bulan lahir, menyusukannya 2 tahun, meregang nyawa melahirkannya. Kenapa dibiarkan sia-sia? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut punya anak. Silakan punya anak, karena anak bisa menolong. Rabbi habli minas sholih. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500 ribu, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 bulan. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Payah ngitung 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok, kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita. Kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita. Maka kalau kita bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i sunat muakkad. Saya Syafi'i. Kurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah, silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Apakah boleh kita makmum ke orang yang tak semazhab dengan kita? Contohnya imamnya Hanafi, kita Syafi'i. Karena ustadz di masjid kami bilang tidak sah solatnya. Tolong tunjukkan rujukannya Pak Ustadz. Kalau ustadz ini mengatakan tidak sah solat beda mazhab, maka semua jamaah Batam yang ada di Masjidil Haram tidak sah solatnya. Karena orang Batam mazhabnya Syafi'i, sedangkan imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Berarti sholat saya 2 tahun itu mesti saya gantilah. Maka buka buku 37 masalah populer dalam masalah mazhab, sholat beda mazhab, maka sholatnya sah. Imam Syafi'i bermakmum kepada mazhab Hanafi ketika beliau berada di Irak. Kampung Imam Hanafi namanya Kufah. Imam Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah. Imam Syafi'i selama di Kufah bermakmum kepada mazhab Hanafi. Saya tak fanatik terhadap mazhab,
Idza qanatal imamu faqanata. Kalau saya sholat subuh di masjid, mazhab saya Hambali, imamnya mazhab Syafi'i, imamnya berkunut. Bagaimana sikap saya, Syekh? Kata Syekh Ibnu Utsaimin di Saudi Arabia, kalau imammu berkunut, angkat tangan kau ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan karena sisanya itu bukan doa tapi sana. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kayak yang hafal ikut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Yang tak hafal gerakkan ainglah. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu berkunut maka kau ikut berkunut. Kalau imammu tak berkunut, jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di swasta. Sebagian besar saham dimiliki non muslim dan saya menerima gaji setiap bulan. Namun per bulannya ada sumbangan rutin dengan nominal tertentu ke yayasan, tak saya sebut nama agamanya, menjaga kode etik jurnalistik, di mana situ sifatnya wajib bukan sukarela. Apakah kami nanti di akhirat saat dimintai pertanggungjawaban kemana uang sumbangan ini? Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan non muslim? Pertanyaan ini ada dua, pertanyaan bercabang. Pertanyaan pertama, apa hukum kerja di tempat non muslim? Nabi punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menantu Nabi, suami dari anaknya Sayyidatuna Fatimah. Pindah ke Madinah kerja di rumah orang Yahudi. Kerjanya menimba air orang Yahudi. Susah, nggak ada duit, ngambil upah menimba air. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali kerja di rumah orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air. Nabi tidak larang. Itu hukum boleh bekerja di tempat non muslim selama tidak terkait masalah akidah. Kalau sudah terkait masalah akidah, dilarangnya untuk sholat, wajib ikut ritual dia. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tak boleh. Bekerjanya kalau tidak ada hukum terkait dengan akidah boleh. Yang masalah nomor dua adalah nyumbang. Setiap uang yang keluar dari kita akan ditanya an malihi, harta yang kau keluarkan akan ditanya min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai untuk apa. Kalau umur pertanyaannya satu, umur kemana kau habiskan. Kalau ilmu pertanyaannya satu, sudahkah kau amalkan. Kalau badan pertanyaannya satu, sudah kau pakai untuk apa kaki dan tangan, mata, telinga, lidahmu. Tapi kalau harta pertanyaannya dua, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Dapatnya dari mana? Halal, kerja. Tapi dipakai untuk apa? Jangan-jangan dipakai untuk program keagamaan. Tapi Pak Ustadz, saya kerja di situ, pemegang sahamnya mereka. Kalau saya keluar dari sini, nanti saya tidak. Kalau ada tempat kerja lain yang kira-kira selamat daripada nyumbang untuk program agama, boleh. Tapi kalau tidak ada lain, pilihannya dua, mati dengan kerja ini. Pilih mana? Jangan pilih mati, nggak boleh. Silakan kerja. Mudah-mudahan uang itu dipakainya untuk sosial, bukan untuk penyebaran agama, insya Allah. Tapi kalau masih ada alternatif lain, hanya beda-beda sekian gajinya, ini lebih rendah tapi selamat dari nyumbang untuk program akidah orang lain, maka pilih. Syukur-syukur dia mau. Boleh nggak Pak, saya orang Islam, uangnya dipakai untuk Masjid Darul Falah. Boleh, silakan kata dia. Silakan pakai untuk Darul Falah, tapi bulan depan kau nggak di sini lagi. Oh, bahaya Pak Ustadz.
Nah, itu hukum darurat membolehkan yang terlarang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tanpa solat witir sahkah solat tahajud? Solat tahajud sah. Solat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Solat tahajud saja dia. Tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2 sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja sah, atau witirnya duluan bagus, tak salah. Saya dengar dari salah satu radio, berwudu boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh apa dalilnya? Kalau tak boleh apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri saya pakai anduk. Saya berwudu pakai anduk, menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu, bergeser, mereka tengok Musa. Ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang, tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunnah, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah akhlak, pakai basahan. Walaupun tak ada orang menengok. Saya pengurus koperasi simpan pinjam. Tiap akhir tahun ada jasa keuntungan dibagi-bagi. Kalau jatah saya disedekahkan, apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta, saya letakkan di koperasi. Nih, akhirnya dipakai duit itu untuk program riba. Maka saya sudah berkontribusi riba. Bapak yang punya duit untuk kelompok riba nih, balik dari sini cabut. Mohon maaf, duitku mesti ku cabut ini. Kalau bisa yang lain sampaikan. Kalau tak bisa memperbaiki semua diri sendiri, cabut. Lalu Pak Ustadz, saya tak bisa simpan duit ini di rumah. Simpan di bank syariah, bank menuju syariah, bank syariah Riau Kepri, bank syariah Muamalat, bank syariah. Pokoknya letakkan ke bank syariah yang sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk menghidupkan perekonomian umat. Setelah konversi 2 bank daerah menjadi bank syariah, melejit aset bank syariah kita. Pertama, bank syariah Aceh, yang kedua, bank syariah NTB. Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan, hasil itu tak dimakan, disedekahkan, duitnya jangan dimakan, diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum, bangun MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah, karena tak boleh bersedekah dengan duit haram.
Ayah saya non muslim, ibu saya murtad. Sebelum saya mualaf, saya sering diberi kekerasan dalam rumah. Allah mengampunimu saudaraku. Allah memberikan surga jannatul naim untukmu saudaraku. Jihad engkau lebih mulia daripada kami. Kami ini Islam karena mak ayah kami Islam. Kau masuk Islam, perjuanganmu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, salahkah jika saya memutuskan hubungan dengan mereka karena saya merasa tidak aman dan nyaman lagi selaku anak mereka? Kalau kau merasa tidak aman, kau bukan memutuskan silaturahim, tapi menolak mudarat. Tapi kalau bagi yang aman, masuk Islam, emaknya tetap baik, ayahnya tetap baik, kalian tak boleh putuskan tali silaturahim. Dalilnya mana? Asma masuk Islam, tapi tetap disuruh Nabi siliha, sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah kepada orang tuamu yang non muslim. Ustaz, apa hukumnya orang muslim tak percaya dengan hari akhir? Kafir. Kenapa begitu? Karena dia ingkar dengan ayat Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau kafir dengan sebagian ayat Al-Quran dan kau percaya kepada sebagian? Kau mesti percaya semuanya. Udkhulu fi silmi kafah. Percaya Islam secara utuh. Ketika kita sampai di masjid, muazin sedang azan, bolehkah kita langsung sholat sunat atau menunggu azan? Tunggu azan selesai. Kenapa azan ditunggu? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan, diucapkannya macam yang dicakapkan si muazin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tughliful mi'ad. Maka dia dapat balasan, halat lahu syafaati, layaklah dia mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Saya tetap menunggu karena saya ingin dapat syafaat. Apa niatnya kalau kita sholat subuh Jumat? Karena kita kan sujud tilawah, tak berubah niatnya. Usolli fardhu subhi rakaataini, pakai sujud tilawah lillahi ta'ala. Enggak. Karena niat itu sudah ada di dalam niat imam. Bahkan kita tak tahu imam itu nanti sujud atau tidak. Tapi niat imam sudah mengcover semuanya, bahwa niat imam, dan niat itu tak mesti dilafazkan di mulut, dalam hati sudah niat. Ma'allun niat al-qalbu. Kalau ada orang yang melafazkan niat, baik. Mazhab Syafi'i mengatakan mustahab. Begitu dalam fikih Islam 4 mazhab, melafazkan niat untuk menghilangkan was-was. Niat imam sudah mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua kita melakukan kesalahan, bagaimana cara kita menasehatinya? Orang tua tidak bisa dinasehati, karena orang tua tidak pernah melihat kita sebagai orang besar. Di mata orang tua, kita tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ceramahi orang tua, dia bukan dengar, dia melihat kita sebagai lucu. Aku lucu ngelihat ente, anak kecil kok pandai ngomong, kata dia. Jadi kalau kita mau ngasih tahu orang tua, pakai lidah orang lain. Kalau di tengah keluarga ada orang yang lebih tua yang dia hormati, melalui lidah dia. Kalau dia punya ada ustadz yang dia dengar, kiai, kalau dia hormat kepada Habib, pakai lisan, pinjam. Ustadz Somad, ya, ibu saya senang dengar ceramah Ustadz, tapi dia masih suka ceritakan aib orang. Kira-kira kalau Ustadz yang ngomong nanti dia dengar, kalau saya ngomong dia marah. Ustadz mau nggak nanti di masjid judul ceramahnya sampaikan bahaya bicara aib orang lain? Oh boleh. Bahaya bicara aib orang lain. Selesai pengajian datang ibunya. Ustadz tadi dibisiki anak saya ya. Saya termasuk Ustadz yang ceramahnya nggak bisa dipesan. Saya menyampaikan apa yang saya mau. Saya tidak mau menyindir-nyindir orang melalui pengajian. Jadi kalau ada orang tuanya tidak sholat, jumpakan saya. Saya jumpa, Pak, Bapak sudah tua. Nanti Bapak kalau mati tempat Bapak neraka jahanam. Cepat-cepat sholat. Saya kalau diundang ke kantor, dipesan, Ustadz ceramah tolong jangan singgung-singgung masalah jilbab. Karena istri kepala dinas belum berjilbab. Nah, saya bahas itu. Yang tidak pakai jilbab, neraka jahanam tempat. Makanya banyak tempat ceramah wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir.
Saya tak pandai menyindir-nyindir orang melalui ceramah. Saya mau ngomongnya langsung to the point. Nah, jadi pakai orang lain, karena orang tua tidak pernah menganggap kita besar dalam pandangan dia. Kadang anak-anak muda ini kalau udah ikut pengajian, pulang-pulang mau menceramahi orang tua. Pulang ceramah, pengajian, panggil orang tua. Papa sini, mama. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, nggak bisa begitu. Dia lebih banyak makan asam garam dari kita. Karena banyak makan asam garam, itulah maka darah tingginya kuat. Saya bertetangga dengan non-muslim sampai kelas 6 SD. Setelah itu orang tua saya pindah, tapi hubungan saya sampai hari ini baik. Masih WA-WA, masih kirim-kiriman. Ada rumah Quran di daerah itu perlu bantuan semen. Yang WA saya yang non-muslim tadi, Ustadz Somad, dekat rumah kita ada rumah Quran, sekarang sedang pembangunan. Ada orang di Jakarta mau dapat jadwal ceramah TNI melalui yang non-muslim tadi. Jadi hubungan kami tetap baik dalam hubungan sosial, tapi dalam hubungan akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Dulu kalau hari raya dia kirim kami makanan, tapi dia tahu kita tidak makan makanan dia kasih kuehnya, kue kotak, kue bungkus pabrik halal, minuman kaleng. Kita saling menjaga. Sebetulnya yang merusak ini provokator. Medsos ini luar biasa fitnahnya. Adapun bertetangga menjaga adab, justru dia masuk Islam karena adab itu. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah, punya tetangga non-muslim. Rumah tetangganya di atas bukit, dia di bawah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit. Tetangga yang non-muslim masuk menjenguk ke ruang tamu. Hasan Basri mana? Dia di kamar. Tetangganya masuk ke kamar. Sampai di kamar, di pojok rumah ada ember. Tetangganya nanya, itu air apa Hasan Basri? Itu air dari atas. Kalau nggak salah itu pojok kamarmu pas WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Isrun sana, 20 tahun sudah aku tahu. Agama apa yang mengajarkanmu selembut ini Hasan Al-Basri? Saksikanlah wahai Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri. Sa'ah wa sa'ah, Gharaib wa Taraib. Kejadian-kejadian unik dalam sejarah Islam. Masuk Islam bukan karena dia ajak masuk Islam. Kalau tak masuk Islam neraka jahanam. Masuk Islam karena tersentuh hatinya. Orang kalau sudah kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. 20 tahun menahankan itu, buahnya ada tetangga masuk Islam. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan salafi dari Malang. Apa kata Ustadz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dolalah, dolalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah, batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah.
Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahulah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Untuk menghindari zina Pak Ustadz, disuruh nikah tapi belum siap. Saya baru pulang dari Mesir seminggu yang lalu. Hari Rabu saya pulang. Waktu terakhir berjumpa dengan adik-adik, saya katakan, kalian kalau ada anak lajang yang sedang kuliah, kebetulan ada perempuan yang juga dikirim belanja dari orang tuanya, cocok kalian, bagus kalian menikah. Tapi dengan syarat perjalanan perjanjian yang ketat. Adinda, aku belum bisa cari makan, aku kiriman orang tuaku, kau pula dikirim orang tuamu. Bagaimana kalau kita merger aja? Yalah bang, kata dia, daripada kau diambil orang lain, bagus aku yang mengambil, bagus nikah. Tapi orang tua saya ini tak paham tentang ini Pak Ustadz. Dia maunya saya kepribadian dulu, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi. Gimana nih Pak Ustadz? Maka pahamkanlah orang tua. Jangan balik dari sini dudukkan ayah, dudukkan emak. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Berapa banyak kita ini ingin jadi ustadz, bukan begitu caranya. Panggil nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Pak, aku mau menikah di usia muda, takut berzina, tapi ayahku tak setuju. Bisa bapak bicarakan dengan ayah? Maka si bapak pun bercerita, anakmu itu ku tengok sudah agak gatal betul. Bolehlah kau nikahkan. Nah, jadi idenya dari kita, tapi kita pakai lidah orang-orang tua yang didengar. Kira-kira bapak kamu itu cakap siapa yang dia dengar? Ayah saya ini pegawai Pemprov Pak. Kalau atasan dia ngomong, insya Allah cari atasannya ngomong. Ayah saya ini ngefan betul sama Ustadz Fulan Pak. Panggil Ustadz itu, suruh Ustadz. Ada imam di masjid Jabal Arafah namanya Ustadz Haruna Hasim. Ayah saya jamaahnya Pak. Panggil Ustadz Haruna. Ustadz tolong ngomongkan ke dia. Kata Ustadz Haruna, bagus betul kalau anak bapak itu nikah. Iyalah saya setuju lah kalau gitu. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Oh tulus. Dua pula dikasihnya F sangka. Rukun taubat. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google. Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel. Di mana sering ditengok-tengok. Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi. Ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah, sekalipun ke karaoke ini, tidak, sekali tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah taubat, banyak sekali godaannya Pak Ustadz. Semua orang mengaji. Tengoklah artis-artis, ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia taubat, matilah suaminya, tertangkaplah, di penjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustaz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku.
Karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Kalau perempuan tidak mampu bekerja, ya dibantu oleh laki-laki. Kamu mampu memasak ini? Tidak. Kamu mampu mencuci? Tidak. Kalau gitu aku bantu ya. Gimana caranya? Aku carikan satu lagi. Pembantu maksudnya. Inilah saya mancing bapak ini, coba lihat. Begitulah keinginan mereka yang tak tersalurkan nampaknya. Ibu tenang saja, karena di Indonesia tidak bisa laki-laki menikah sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatangani matre 6.000. Makanya nanti sebelum tidur malam yakinkan di sekitar kamar itu tidak ada matre 6.000. Karena kita khawatir bisa jadi sebelum tidur. Adapun tentang masalah ini, wa amruhum syura bainahum. Kalau memang dia izin, tidak perlu menunggu lemah dan sakit. Itu ada salah seorang dosen, ketika kami pergi kondangan, dia berjalan dengan 2 orang perempuan. Ustaz tahu nggak itu siapa perempuan itu? Siapa itu? Itu istrinya. Yang itu istri yang dinikahkan oleh istri pertamanya. Nah, begitu. Tapi kalau siap, kalau tidak siap jangan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu bermusyawarah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, selesai dari perangkap ya. Ustaz punten, apa saja supaya istri kita yang lemah itu terbantu? Maka ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk akhlak baik untuk calon suami? Perempuan melihat laki-laki ada 2, laki-laki melihat perempuan ada 4. Perempuan dengan walinya melihat laki-laki itu 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau lihat laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkanlah anak gadismu dengan dia. Illa taf'aluhu, kalau kau tidak nikahkan dengan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di atas muka bumi Allah. Jadi laki-laki itu syaratnya lebih sedikit daripada perempuan. Baik agamanya, sholat berjamaah, rajin puasa sunat, tutur katanya lembut, berakhlakul karimah, terimalah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, susah, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia, Allah akan bukakan rezeki untuk dia. Sedangkan laki-laki melihat perempuan ada 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Lima liha karena hartanya, kaya raya. Wali hasabiha karena keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha karena cantiknya. Wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandang yang terakhir karena agamanya. Taribat yadaka, maka selamatlah engkau dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan terjebak pada bahasa. Ini banyak orang main-main bahasa. Assalamu alayka, bunyinya mirip dengan assalamu alayka. Ternyata assalamu alayka, peace be upon you. Tapi kalau assalamu alayka, matilah kau. Yang suka main-main bahasa ini Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, wa qulun zurna wasma'u, ganti dengan kalimat lain, karena ra'ina itu diplesetkan dari ra'una. Jangan mainkan kata-kata, bermain kata yang sebetulnya maknanya sama. Kamu pacarannya? Enggak, ini pacaran syariah. Lihat aja, kami panggilnya aja ya abi ya ummi. Bulan pertama, bulan ketiga ya akhi ya ukhti, berikutnya ya almarhum ya almarhumah. Ini bukan pacaran, ini komitmen.
Jangan terjebak pada kata, tapi lihat substansinya. Kalau memang engkau pemuda milenial, kalau memang engkau gagah perkasa, bukan kau datang dengan mobil mewahmu, bukan kau datang dengan gayamu, tapi datanglah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Wallahu a'lam. Memohon doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad, namanya tawassul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu ada orang Yahudi di Madinah berau perang melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini orang Arab yang kuat. Sebelum mereka perang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut nama Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada engkau dengan kemuliaan Nabi yang akan kau utus akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Itulah makna ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Kalau memohon doa kepada Allah menyebut Nabi sebelum ada saja boleh, apalagi setelah dia ada. Itulah boleh bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena sebelum dia wujud saja boleh, apalagi setelah dia ada. Dan Nabi itu meninggalnya tak sama dengan meninggalnya kita. Dia meninggal hanya berpindah alam. Maka semua orang yang mengucapkan salam, maka salamnya dibalas oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia punya kehidupan yang khusus. Kalau mau melihat bagaimana hukum tawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal secara lengkap dan detail, bacalah kitab Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Allah, kata seorang sahabat, bolehkah aku menjadikan doa-doaku itu seperempatnya salawat? Kata Nabi, baik. Kalau lebih daripada itu, baik. Bolehkah aku jadikan setengah dari doa-doaku itu salawat? Kata Nabi, baik. Kalau lebih banyak daripada itu, lebih baik. Bolehkah aku jadikan semua doa-doaku itu isinya salawat? Maka Allah menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi salawat makin banyak, makin baik. Inna salatakum aktsiru as-salata alayya. Perbanyak salawat padaku khusus pada hari Jumat. Kamis banyak, Rabu banyak, tapi pada hari Jumat lebih banyak. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa dari tempat kalian membaca itu ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Sahabat itu jangan bayangkan sahabat itu tidak rasionalis. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu sedangkan engkau sudah mati dimakan cacing tanah, sudah hancur berkeping? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Oleh sebab itu silakan perbanyak salawat tanpa henti. Ada yang membuat target, saya hari ini salawat 1000 kali, bagus. Tapi yang tahu kita sendiri dengan Allah. Jangan nanti setelah 1000 tulis, alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Wallahu a'lam. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki, duit rezeki, kebun rezeki, rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa. Rabbana hablana min azwajina. Berikan kepada kami istri, wa zurriyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula.
Begitu sampai di rumah, datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru hidupkan nasi gitu. Maka mintakanlah. Boleh saya sebut namanya Pak Ustadz? Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salihah. Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam Pak Ustadz. Pas minum air zam-zam berdiri. Mana? Ada dalilnya tak Pak Ustaz? Rana Rasulullah SAW yasrabu zam-zam qa'iman. Nabi SAW minum air zam-zam berdiri. Nah, kata Ustaz Samad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. 2-0 orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu 2 kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang. Jepang, made in Japan. Made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat pak. Tunggu sebentar ya, dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh, kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya, kata dia. Iya, tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air ini. Itulah hebatnya.